Ibu akan menjelaskan cara mengisi lembar kerja pada pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Pada menu identitas, kalian akan diarahkan untuk mengisi titik-titik yang masih terkosong ya, yaitu hari dan tanggal. Kemudian nama kelompok. Oke, nama kelompok ini yaitu usahakan nama anggota kelompok, karena setiap kelas sudah dibagi menjadi 5 kelompok per kelasnya. Jadi nanti nama kelompok ini kalian menuliskan nama anggota kelompoknya. Misalnya Rani, terus Udin, terus Rahma. Oke ya. Kemudian kelas di sini kalian tuliskan kelas kalian. Oke, misalnya 11A1, 11A2, A3, B1, B2, kemudian C1, C2. Kemudian ada 11D. Oke, untuk kegiatan yang pertama di sini, kalian akan menghitung jumlah keseluruhan pemilih. Jadi, pada lembar kerja sudah dibuatkan ya kegiatan, yaitu kelas 10. Kalian akan menuliskan berapa banyak kelas 10, kemudian kelas 11, kelas 12, dan jumlah guru dan TU. Oke, Ibu ambil satu contoh. Kelas 10 di sini jumlahnya 70 orang. Jadi 70 orang ini termuat di semua kelas 10. Jumlah kelas 10. Jadi apabila di sekolah kita ada 10 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya. Ada 10 kelas, berarti jumlah 10 kelas itu yang kalian tulis jumlahnya di sini. Kemudian kelas 11 di sini Ibu contohkan ada 60 orang. Jadi jumlah kelas 11 itu ada 60 orang. Kemudian kelas 12 berjumlah 80 orang. Kemudian guru dan TU berjumlah 20 orang. Jadi total keseluruhan pemilih ini kita bisa jumlahkan 70, 60, 80, dan 20 sehingga menghasilkan total pemilih sebanyak 230 orang. Kemudian kegiatan kedua, kalian akan menghitung jumlah pemilih tiap TPS. Jadi sudah ditentukan oleh panitia, misalnya di sini TPS 1 untuk kelas 10, TPS 2 untuk kelas 11, TPS 3 untuk kelas 12, kemudian nanti ada TPS guru dan TU. Jadi tabel yang kalian akan isi berbentuk seperti ini. Ada jenis suara garing TPS, jenis suaranya terbagi menjadi 3, yaitu suara sah, suara tidak sah, dan suara golput. Kemudian TPS-nya di sini ada 4, yaitu TPS 1 untuk kelas 10, TPS 2 untuk kelas 11, TPS 3 untuk kelas 12, kemudian TPS guru dan TU. Contoh pengisiannya, kalian bisa lihat tabel di bawah ini. Jadi untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS guru dan TU serta jumlahnya kita bisa lihat di sini. Suara sah untuk TPS 1 sebanyak 65. Kemudian suara sah untuk TPS 2 sebanyak 56. Kemudian suara sah untuk TPS 3 sebanyak 78. Kemudian suara sah untuk TPS guru dan TU sebanyak 18 suara. Nah, total maksud jumlah dari suara sah TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS guru dan TU itu sebanyak 217. Terhitung dari 16 ditambah 56 ditambah 78 ditambah 18 itu menghasilkan 217. Kemudian suara tidak sah. Suara tidak sah ini nanti kalian bisa lihat apabila ada pemilih yang memilih paslon lebih dari satu, artinya dia mencoblos lebih dari satu pasangan, artinya itu tidak sah. Nah, di sini Ibu contohkan TPS 1, suara tidak sahnya ada 4. Kemudian TPS 2, suara tidak sahnya ada 2. Kemudian TPS 3, suara tidak sahnya ada 1. Kemudian TPS guru dan TU, tidak ada suara tidak sah, artinya suara sah semua. Kemudian
jumlah ya suara tidak sah dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS guru dan TU itu sebanyak 7 suara. Kemudian suara golput. Suara golput ini adalah yaitu pemilih yang tidak memakai hak pilihnya. Artinya dia tidak mencoblos ya. Jadi Ibu contohkan di sini TPS 1 itu suara golputnya ada 1 suara, TPS 2 ada 2, TPS 3 ada 1, kemudian TPS guru dan TU tidak memilih sebanyak 2. Dan jumlahnya di sini suara golput dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS guru dan TU itu sebanyak 6 suara. Nah, jumlah suara berdasarkan total pemilihan kita bisa jumlahkan di sini ya, suara sah, suara tidak sah dan suara golput. TPS 1 di sini 65 ditambah 4 ditambah 1 yaitu 70 suara. Kemudian TPS 2 56 ditambah 2 ditambah 2 60. Kemudian TPS 3 80, TPS guru dan TU 2 20. Nah, data ini sinkron dengan kegiatan pertama yaitu kalian kalian mencari informasi terkait banyaknya jumlah pemilih di tiap-tiap TPS atau banyaknya jumlah siswa kelas 10, siswa kelas 11, siswa kelas 12 dan banyaknya guru dan TU. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu kalian membuat tabel perhitungan hasil pemungutan suara untuk masing-masing paslon. Jadi tabelnya ya akan berbentuk seperti ini yaitu TPS garing paslon, paslon nomor urut 1, 2, paslon nomor urut 3. Kemudian TPS-nya di sini karena ada 4 yaitu TPS 1 untuk kelas 10, TPS 2 untuk kelas 11, TPS 3 untuk kelas 12, kemudian TPS guru dan TU. Oke. Paslon 1 ya, paslon 2, paslon 3 di TPS 1, paslon 1 mendapatkan 30 suara. Ini contoh ya. Paslon 2 mendapatkan 20 suara. Paslon 3 mendapatkan 15 suara. Kemudian di TPS 2, paslon 1 ada 26 suara, paslon 2 ada 20 suara, paslon 3 ada 10 suara. Kemudian TPS 3, paslon 1 38 suara, paslon 2 20 suara, paslon 3 20 suara. Kemudian TPS guru dan TU, paslon 1 8 suara, paslon 2 5 suara, paslon 3 5 suara. Jadi jumlah suara yang dimaksud adalah jumlah suara sah, artinya yang memakai hak milihnya kemudian suaranya sah. Nah, inilah disebut dan suara sah. Jadi paslon 1 di semua TPS ini mendapatkan total 102 suara. Kemudian paslon 2 di semua TPS ini mendapatkan 65 suara. Kemudian paslon 3 di 4 TPS ini mendapatkan 50 suara. Jadi paslon 1, paslon 2, paslon 3 ya, apabila kita jumlahkan suara sahnya yaitu 102 ditambah 65 ditambah 50 itu menghasilkan 217. Nah, ini adalah sinkron dengan kegiatan kedua pada tabel kegiatan kedua tadi. Oke, setelah itu apa yang kalian lakukan? Kalian akan menghitung presentasi hasil perhitungan suara. Pertama di sini kita menghitung presentasi paslon ya, perolehan paslon 1, 2 dan 3. Di sini rumusnya adalah persen paslon 1 atau 2 atau 3 itu sama dengan jumlah suara paslon 1 atau 2 atau 3 dibagi total suara dikali 100%. Kemudian persentasi suara tidak sah ya, itu sama dengan jumlah suara tidak sah dibagi total suara kali 100%. Kemudian persen suara golput itu sama dengan jumlah suara golput dibagi total suara dikali 100%. Baik, kita akan menjabarkan presentasi suara yang telah kita ilustrasikan pada kegiatan 1, 2, dan 3. Jadi, berdasarkan kegiatan 1, 2, dan 3, Ibu sudah membuatkan tabel di sini ya. Tabel perumusan, yaitu ada jenis suara garing paslon. Paslon di sini paslon 1, 2, dan 3. Kemudian jenis suaranya ada suara sah, suara tidak sah, kemudian suara golput ya. Kemudian di sini ada jumlah suara berdasarkan total pemilih yang ada di kegiatan 1. Nah, paslon 1 suara sahnya 102, paslon 2 ada 65, paslon 3 ada 50.
jumlahnya di sini adalah 217 suara sah. Kemudian suara tidak sah untuk TPS 1 ada 4, TPS 2 ada 2, TPS 3 ada 1, TPS 4 ada 0, maka jumlah suara tidak sah semua TPS adalah 7. Suara golput untuk TPS 1 sama dengan 1 suara, TPS 2 ada 2 suara, TPS 3 ada 1 suara, TPS 4 atau TPS guru TU ada 2 suara, jadi jumlah suara golput adalah 6. Oke, sekarang jumlah suara ya berdasarkan total pemilih di TPS 1 di sana ada 70 pemilih atau 70 orang karena TPS 1 adalah kelas 10 berdasarkan kegiatan 1 kita tadi. Kemudian TPS 2 adalah kelas 11 yaitu ada 60 pemilih. Kemudian TPS 3 adalah kelas 12 ada 80 pemilih. Kemudian TPS guru dan TU itu ada 20 pemilih. Jadi total ya, total suara atau total suara pemilih itu adalah 230 suara. Ini total suara ya. Ini total suara ini termasuk di sini adalah ada suara sahnya, ada suara tidak sahnya, ada suara golput. Jadi 217 ditambah 7 ditambah 6, balik lagi di sini dia akan sinkron menjadi 230 total suara. Oke, sekarang kita akan menentukan presentasi dari paslon nomor urut 1. Oke ya. Jadi paslon nomor urut 1 di sini presentasinya itu sama dengan jumlah suara paslon nomor urut 1 dibagi total suara dikali 100%. Jadi jumlah suara yang maksud adalah suara sahnya, yaitu ada 102 dibagi total suara, yaitu total pemilih yang terdaftar, yaitu 230. Berarti 102 dibagi 230, kemudian kalikan 100% sama dengan 44%. Kemudian paslon nomor urut 2 itu sama dengan cara yang sama, suara sah paslon urut 2 dibagi total suara dikali 100%. Oke, 65 dibagi 230 dikali 100% sama dengan 28%. Kemudian paslon urut 3 dengan cara yang sama, suara sah paslon urut 3 adalah 50, kemudian dibagi dan total suara pemilih adalah 230, kemudian kalikan 100% sama dengan 22%. Kemudian presentasi suara tidak sah, oke, ini sama dengan jumlah suara tidak sah. Berarti kita lihat di sini jumlah suara tidak sah TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS guru dan TU ada 7 suara. Kemudian dibagi dengan total suara adalah 230, kemudian kalikan dengan 100% akan menghasilkan 3%. Yang terakhir di sini presentasi suara golput sama dengan jumlah suara golput. Kalian bisa lihat di tabel ini, suara golput berjumlah 6 suara dibagi total suara 230, kemudian dikalikan 100% sama dengan 3%. Jadi ini adalah presentasi pencapaian atau jumlah yang didapatkan oleh paslon 1, paslon 2, paslon 3, kemudian berapa persen yang tidak sah suaranya, berapa persen yang golput. Nah, terakhir sekarang kita akan menyajikannya dalam bentuk grafik atau dalam bentuk diagram lingkaran. Data-data yang kita dapat tadi ya kita tulis kembali, yaitu paslon 1 memperoleh 44%, kemudian paslon 2 28%, paslon 3 22%, suara tidak sah 3% dan suara golput 3%. Jadi nanti kalian bisa membuatnya menjadi diagram lingkaran ya. Jadi diagram lingkaran akan berbentuk seperti ini. Oke, ini 44% ini adalah paslon nomor 1. Yang biru ini ya. Kemudian yang oranye ini orange ya. Paslon nomor urut 2 yaitu 28%. Kemudian yang abu ini adalah paslon nomor urut 3 22%. Kemudian yang kuning ini adalah tidak sah ya. Berarti ini ada 3%. Selanjutnya yang golput. Bagian golput ada di sini itu 3%. Jadi ini presentasi perhitungan suara ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dengan teknik diagram lingkaran berdasarkan hasil presentasi yang kita telah hitung sebelumnya.
Oke, semoga bisa dipahami dan langsung dipraktikkan di lembar LKPD-nya. Selamat mencoba dan selamat bekerja.